Sejak Muhammad ada di bumi, apa benar Pak Ustaz dia pernah kena sihir? Pertanyaan Edys. Banyak belajar rupanya ya teman-teman. Pertanyaan Edys dia bawa. Tadi kamu mengatakan manusia itu adalah ciptaan, betul? Ya betul. Yesus itu manusia atau bukan? Ya, Manusia. Oke. Sekarang Yesus yang manusia ini adalah ciptaan, betul? bukan. Kayak gimana teman-teman? Kayak gimana coba? Ya, dia yang jelasin, dia sendiri yang nyalahin. Heran saya. Tapi dia datang ke bumi ini sebagai manusia. Datang ke bumi sebagai manusia. Iya. Yang namanya manusia tadi kan ciptaan, betul? Nah, saya mau tanya. Gimana? Ayo, gimana? Jelaskan sama saya. Katanya kan dia datang ke muka bumi sebagai manusia. Kan kau bilang tadi di pertanyaan awal, manusia itu ciptaan. Tapi Yesus bukan ciptaan. Yesus itu datang sebagai Roh Kudus untuk menyalakan manusia. Waduh, ini bicara apa kau itu? Dia nyambung sampai ke Roh Kudus. Mungkin Posta itu karena apa ya Posta? Mungkin karena beda kepercayaan itu, makanya bingung Posta. Dia jadi batu pun dia bisa. Jangan Nggak apa-apa, nggak usah takut. Kasih sama-sama temennya aja yang bicara langsung. Aku nggak baju, nggak boleh. Biar aja dia yang ngomong, kamu tetap kayak gitu kameranya. Gak usah sama dia kameranya. Nah, mau kemana? Mau kemana? Mic-nya ketutup kah? Enggak. Tapi enggak ada suaranya. Ini ada suaranya Posta. Nah, udah ada. Ya. Yesus itu Tuhan, Pak. Jadi datang ke dunia menjelma jadi manusia. Oh, Tuhan menjelma jadi manusia, datang ke muka bumi untuk menebus dosa manusia gitu. Menembus dosa manusia termasuk Bapak. Aduh, saya nggak punya utang dosa. Nggak perlu. Ya, ya. Gini, kalau dia itu adalah Tuhan, kenapa dia mengaku hamba Tuhan? Kamu sudah baca kitab kau belum? Sudah. Sudah. Tahu nggak Yesus berkata dia adalah hamba Tuhan? Hamba itu konteksnya Bapak kira konteksnya itu dia jadi babu seperti itu kan? Ya, namanya hamba ya setara dengan budak. Kan gitu. Itu, Pak, biar ini kau baca, saya yang bukain ya di sini ya. Iya, bentar. Bentar ya. Nah, aku gedein nih. Nih baca. Ayatnya Pak apa? Ya, aku kasih tahu ayatnya. Matius 12 ya. 15 nih. Coba baca dulu. Yesus hamba Tuhan. Hamba.
Bukan Tuhan dia, hamba dia. Tertulis di kitab kau. Mana ada di situ dibilang Yesus Tuhan? Enggak. Dia Yesus hamba Tuhan. Bapak yang nulis judul perikop ini Yesus hamba Tuhan itu siapa, Pak? Tanyalah lembaga Kristen kalian yang bikin. Iya. Jadi yang menulis Lembaga Kristen kalian yang bikin ya dari kekristenan dengan ilmu yang mumpuni menerjemahkan kitab kalian. ya. Kenapa mereka nuliskan Yesus hamba Tuhan gitu? Pak, yang menulis Yesus hamba Tuhan ini adalah manusia. LAI punya mereka. Jadi Yesus tidak Salah tuh. Berarti LAI salah tuh gitu. bukan salah ya, masing-masing semua beda. Kayak gimana? Pak. Sama konsepnya sama pengertian dalam kitab Samuel yang mengatakan roh jahat datang dari Allah. Emangnya dari mana roh jahat datang dari Allah? Itu kan konsepnya perikopnya juga roh jahat yang datang dari Allah yang hingga pada Samuel. Oke, jangan kemana-mana dulu. Kita ini yang di layar ini aja dulu. Enggak, itu konteksnya gini. Itu tidak pernah Yesus mengatakan aku adalah hamba. Gimana ayat yang mengatakan yang keluar dari hamba gitu. Ini berarti salah ini tulisannya. Ini yang nulis yang ini Alkitab ini, Bible ini tidak ada awalnya aslinya dibagi-bagi seperti ini, Bapak. Oh, dia mungkin mabuk kecubung itu. Mabuk kecubung makanya nulisin Bible gitu. Jadi kau kagak percaya yang ini? Saya bawa yang lainnya ayatnya ya. Yesus hamba Tuhan, oke? Nih. Coba keluarkan satu ayat yang mengatakan aku adalah hamba Tuhan. Nih, baik. Baik, nih. Baca. Kau yang baca. Berapa? Kisah para Rasul 13. 3. Kisah para Rasul 3 nomor 13. Bacain. 13. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah yang memuliakan hambanya. Ini apa nih? Ini apa nih? Hambanya siapa di situ? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Ayo. Isa dan Yakub Allah nenek moyang kita. Hamba kan dia. Pengakuannya tuh hamba dari Allah nenek moyang Abraham, Ishak dan Yakub. Masa disuruh keluar, disuruh kabur sih? Nggak mau dijawab. Masa disuruh kabur? Setelah ketahuan Yesus itu bukan Tuhan, hamba Tuhan. Aduh. Pak Ustadz, boleh saya nanya Pak Ustadz? Boleh, tapi tadi percakapan kami belum habis. Kayak gimana? Oke, Pak Ustadz. Kalau kami dari orang Kristen, Pak Ustadz, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kalau menurut Pak Ustadz, itu menurut ajaran Pak Ustadz. Ini kitab bukan menurut ajaran saya, bukan menurut saya, tapi menurut kitabmu. Yang ku keluarkan ini bukan Quranku. Yang ku keluarkan ini adalah kitabmu. Nih. Kitabmu yang ku keluarkan. Dengar dulu Pak Ustadz. Iya, saya tahu Pak Ustadz memang benar dia yang mempertobatkan. Saya tahu. Hamba itu adalah Penjelasannya Pak Ustadz dari buku Matius sampai Wahyu, Pak Ustadz dijelaskan dari situ Alkitab bahwa Yesus itu datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. makanya dia dibilang hamba. Makanya dibilang hamba, dia itu melayani orang-orang yang berdosa. Pak Ustadz, kayak Pak Ustadz saat ini berusaha menghakimi agama, berusaha untuk orang Kristen
Kristen berpaling ke agama Islam. Hamba itu maksudnya untuk menuruti. Kalau menurut kami Pak Ustadz, hamba itu sebagai pelayan. Menurut kami orang Kristen, kalau doktrin kami, kalau nggak tahu lah, kalau doktrin orang Islam bahwa agak berbeda lah. Sekarang saya mau tanya, hamba bisa nggak jadi Tuhan? Iya, Pak Ustadz, kata Yesus Pak Ustadz, dia berkata, Dijawab dulu, hamba bisa nggak jadi Tuhan? bisa Pak Ustadz, dia itu Hamba bisa jadi Tuhan? Hah? Bisa. Bisa. Pak Ustadz. Dia ada kebutuhan untuk melayani karena dia rendah hati. Pak Ustadz, Bentar, kalau kau bilang hamba itu bisa jadi Tuhan, ya, kamu bisa jadi presiden gitu, gantiin Pak Prabowo. Bisa? bukan berarti Pak Ustadz itu. Nggak bisa kan? Pak Ustadz, saya tahu Pak Ustadz, yang komen-komen di bawah Pak Ustadz semuanya orang Muslim. Tidak apa-apa Pak Ustadz. Saya mau gini Pak Ustadz. Saya mau bilang sama Pak Ustadz satu kata aja. Kami bilang semoga Pak Ustadz cepat bertobat Pak Ustadz sebelum ajal tiba Pak Ustadz. Saya ini udah bertobat, udah mengikuti Yesus. Bilang sama mereka Muhammad. Nah, udah, apa lagi? Kau Muhammad banyak istri. Apa lagi? Jadi gini Pak Ustadz. Pertanyaan Pak Ustadz, apakah Kecil suaranya. Jadi gini Pak Ustadz, terdengar Pak Ustadz? Kan tadi pertanyaan Pak Ustadz, apakah Yesus itu hamba gitu? Ya itu kan saya tampilkan dia hamba. Ya, begini Pak Ustadz. Yesus itu datang sebagai hamba karena dia itu datang Syukran jazakallah Markus. sebagai manusia yang rendah hati. Bentar dulu. Kalau seperti itu bisa nggak saya tanya sama kamu, apakah hamba bisa jadi Tuhan? Ya bisa Pak Ustadz. Hah? Aduh, kejang udah. Kejang lu lah. Dikasih ayat Yesus hamba kok malah kejang semua jadinya. Aduh. Terimalah ya kenyataan itu walaupun pahit ya. Pahit itu adalah obat. Kalau kau minum, rasa pahit itu akan menyembuhkan kau. Tapi kalau kau buang obatnya, kagak sembuh, nanti kau tetap aja gila gitu. Oke, bisa lanjut Ustaz? Bisa lanjut. Kan kata Pak Ustaz tadi, apakah Tuhan itu bisa menjadi hamba gitu kan? Bukan Tuhan yang menjadi hamba, hamba yang menjadi Tuhan. Ya, sama aja itu, hanya aja terbalik itu. Beda. Oke, apakah hamba itu menjadi Tuhan? Iya kan? Iya. Jadi gini Pak Ustaz. Oh, jadi gini gimana? Sebagai hamba Tuhan, karena Yesus itu datang sebagai manusia yang rendah hati, dia menjadi contoh. Aduh. Inilah kalian ya didoktrin oleh pendeta kalian, akhirnya nggak waras-waras gitu. Itu nggak waras-waras. Udah dibilang Yesus itu hamba Tuhan. Yang namanya hamba itu setara dengan budak. Bukan berarti dia datang merendahkan diri untuk melayani. Itu dari mana? Kalau dia dikatakan hamba Tuhan, ya hamba Tuhan. Nggak usah kita ubah-ubah kitab Anda Pak, gitu. mohon maaf, ini anak-anak ini, Pak, mohon maaf, anak-anak ini mau ini
iseng-iseng aja nih, agak-agak lain pertanyaan orang ini. Iya. Nggak apa-apa bang. Ya, sekali Hari ini belajar masih, juga. masih tingkat 1, jadi belum ngerti kali. Jadi iseng-iseng aja. Aku sakit kupingku dengar tadi Pak. Ini kupingku di sini. Iya baik. Oke, amankan Oke dulu lah, bang ya. Saya minta maaf ini orang ini. Oke. Biasa aja. Oke. Iya, sakit kupingku. Aku lagi belajar, sakit kupingku. Oh. Nah, ini yang kemarin nih. Anak sekolah ini kenapa suka kali naik? Anak sekolah ini, kenapa kau miring-miringkan kayak gitu? Nanti otak kau miring juga. Benerin lah. Selamat malam bang. Pak Ustaz. Iya. Putar dulu, benerin kameranya. Selamat malam. Bentar, Bang. Iya. Kau mau berobat apa malam ini? Saya mau bertanya Pak Ustaz. Oh nanya, udah belajar gitu? Oh, sedikit udah belajar. Oh sedikit udah belajar. Apa pertanyaannya apa? Jadi begini. Nah itu teknik Kristen. Menurut jadi begini tuh, jadi begini. Ah tuh teknik Kristen itu. Apa? Menurut iman Kristen, Yesus itu naik ke surga. Naik ke surga? Terus menurut, ya, saya mau bertanya. Sekarang menurut umat Islam, Muhammad itu sekarang di mana? Oh baik. Tapi sebelum saya jawab, saya mau tanya dulu. Tadi kata Anda Yesus naik ke surga. Ya. Siapa yang pada hari Siapa yang pernah lihat surga? Dan saya mau tanya dulu itu, kok aneh kali naik ke surga? Siapa yang pernah lihat surga? Gini Pak Ustaz. Ya begini. Ya gimana? Jadi begini, gimana? Saya dengar. Setelah Yesus bangkit pada hari ketiga, dia naik ke surga. Iya, dia naik ke surga. Siapa yang lihat surga? Saya tanya dulu. Ada manusia yang bisa lihat surga gitu? Enggak ada Ustaz. Cuman enggak ada berarti buku apa yang kau baca? Dongeng berarti yang kau baca itu. Udah tahu enggak ada manusia yang bisa lihat surga. Buku dongeng yang kau baca tuh berarti. Jawab dulu pertanyaanku tadi, Bos. Udah saya jawab ya. Jadi ya, pertama Yesus itu tidak naik ke surga, tapi Yesus itu naik ke langit. Ya, salah bahasa kau. Jadi di situ bahasanya oranos, ya oranon gitu, bukan paradiso. Bahasa asli kitab kau tuh, ya, yang artinya apa? Yang artinya langit. Oke, jadi Yesus naik ke langit. Hah? Pertanyaan bentar, saya jelaskan dulu sama Anda biar Anda banyak belajar gitu. Yesus itu bukan naik ke langit, tapi bukan naik ke surga, tapi naik ke langit gitu. Nggak ada manusia yang bisa lihat surga. Itu satu. Yang kedua, Nabi Muhammad. Di manakah Nabi Muhammad? Ya, sesuai dengan hadis ya, Nabi Muhammad itu jasadnya dimakamkan di Madinah ya. Nah, terus dia sekarang di mana? Dia di Rafiqul A'la, hidup di sisi Tuhannya. Ar-Rafiqul A'la jawabannya. Tempat paling tinggi, lebih tinggi daripada Yesus. Gak boleh ya pada hayalan nufariqu baina ahadim min rusulih ya, gak boleh membeda-bedakan gitu. Sejak Muhammad ada di bumi, apa benar Pak Ustaz dia pernah kena sihir? Pertanyaan Edys. Banyak belajar rupanya ya teman-teman. Pertanyaan Edys dia bawa. Baik, ini saya jawab ya tentang sihir ya. Tentang sihir itu hadisnya hanya satu jalur ya teman-teman.
hadisnya satu jalur. Kalau Nabi kena sihir ya pasti ribut itu satu Mekah ya, satu Madinah tuh pasti ribut, pasti banyak orang meriwayatkan. Tapi hadisnya kok satu jalur aja. Jadi ada yang mengatakan hadis ini lemah. Oke. Nah, kalaupun hadis ini lemah, lalu kalaunya kita mengambil pelajaran dari hadis ini, apakah Nabi Muhammad kena sihir? Kalau kena sihir, maka bacalah Al-Falaq dan An-Nas sebagai penawarnya. Jadi kayak gitu. Meskipun Nabi kena sihir, tetap dijaga Allah dengan bacaan ayat Al-Quran, beliau sembuh gitu. Makanya, aduh, gampang kali pertanyaannya, yang susah lah, ya. Katanya banyak belajar, pertanyaannya gampang-gampang pula. Berarti Pak Ustaz, Muhammad itu masih di kuburan ya? Gini, Nabi Muhammad, semua nabi ya itu dikubur. Tapi ruhnya ya dia hidup di tempat paling tinggi di sisi Tuhannya, Ar-Rafiqul A'la. Lalu kayak gimana? Gini, aku mau tanya sama kamu. Tuhan kamu Yesus. Ya. Ya. Yesus pernah mati, betul? Di tiang salib? Pernah. Jadi kau mau mengikuti nabi yang mati atau Tuhan yang mati? Kalau nabi mati itu wajar. Nabi Musa mati, Salomo mati, Daud mati, ya, Nehemia mati, Ezra mati. Kalau Nabi Muhammad wafat, wajar, ya. Tapi kalau Tuhan mati, wah, kurang ajar. Mau ikut mana? Ngapain kau ikut Tuhan mati? Dia itu udah bangkit Pak Ustaz. Apa pula? Kan pernah mati toh. Saya nggak bicara bangkitnya. Yang saya bicarakan itu matinya. Masa Tuhan pernah mati? Tapi dia bangkit dari orang yang mati. Nggak ada urusan, terserah mau bangkit 100 kali dia. Tapi kenapa Tuhan pernah mati? Ngapain ikut Tuhan yang mati? Bingung. Ya begini Pak. Bingung ya. Jadi mencret kan kurang banyak sih belajarnya. Belajar lagi lah biar tenang. belum mampu kau lawan saya. Tenang. Apalagi yang kau mau tanyakan? Jadi gini, tadi kau Ustaz bilang dia Tuhan itu udah mati gitu kan? Ya mati kan? Kau sendiri yang bilang Tuhan kau mati. Iya, begini Pak Ustaz. Kalau dia nggak bangkit, maka saya tidak percaya samanya. Tapi karena dia sudah bangkit, saya percaya. Ngapain ngikutin ngapain ngikutin Tuhan yang mati? Iya. Yang namanya Tuhan itu nggak pantas mati. Ngapain ngikutin yang mati kau? Kalau dia mati selamanya, saya nggak percaya sama dia. Tapi karena dia bangkit, saya percaya. Ya kalau yang urusan bangkit nggak masalah, ya nggak masalah. Mau 100 kali bangkit ya, orang kudus pun juga bangkit. Masalahnya di kitab kau lebih berkuasa daripada Yesus gitu. Sedangkan Muhammad sampai sekarang masih belum bangkit. Oh iya, wajar, beliau nabi. Yang kagak wajar itu Tuhan yang mati. Kayak gimana Tuhan kok mati? Ngapain ikut Tuhan yang mati coba? Kalaunya mengikuti nabi yang mati wajar ya, karena para nabi mati, itu wajar. Kalau Tuhan yang mati, waduh, ngapain diikuti ya? Terus mengapa juga Pak Ustadz mengikuti Muhammad yang sedang mati? Kenapa? Wajar kalau para nabi itu mati. Musa kan mati, Nabi Musa. Nabi Daud mati, Salomo mati. Bukan mati ya teman-teman, ini bahasa kasarnya mati itu ya. Sebenarnya kita nyebutnya dalam Islam wafat gitu ya, mohon maklum gitu ya. Karena masih ingusan dia, nanti nggak paham kan gitu.
Nah, jadi wajar kalau para nabi itu mati. Kalau yang Tuhan yang mati, macam mana kau ikuti gitu Tuhan yang mati? Ah, maukah kau ikut Tuhan yang mati? Ayo. Gimana tuh? Apalagi pertanyaannya, apalagi? Katanya banyak belajar. Cuman sedikit belajar Ustaz. Masih dalam proses pembelajaran. Iya, makanya tuh rekam jawaban saya ya. Ambil nanti jadiin PT, pelajari. Apa? Ada lagi yang kau mau tanya kan? Kalau enggak nih saya ganti nih sama yang antri di bawah nih. Oke lah Pak Ustaz, selamat malam ya. Ya, Lain kali- tidur dah kau ya, besok sekolah masalahnya. Dadah. Iya, dasar bocil. Aduh, macam mana pula ya? Ada.